Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, kita bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saatnya Bapa kami akan mempelajari Sekolah Sabat-Mu, kiranya kami dapat mengerti dan Roh Kudus-Mu membimbing kami dalam pelajaran ini Bapa. Inilah doa kami ya Bapa dalam Putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat. Kami berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Jumat 27 Juni 2025 berjudul Pendalaman. Kita dapat membaca tulisan Ellen G. White, pengawal yang tak kelihatan pada halaman 130 sampai 143 dalam Alfa dan Omega jilid 4. Setiap bangsa yang muncul di atas pentas perbuatan telah diizinkan untuk menduduki tempatnya di bumi, supaya bukti dapat ditentukan apakah bangsa itu akan memenuhi rencana-rencana penjaga dan Dia yang kudus. Nah, nubuatan telah menyusuri timbulnya dan majunya kerajaan-kerajaan besar dunia. Babel, Media Persia, Yunani dan Roma. Dengan masing-masing kerajaan ini sebagaimana dengan bangsa-bangsa yang kurang kuasanya. Dan sejarah telah berulang dengan sendirinya dan masing-masing mempunyai waktu ujiannya. Masing-masing tidak lulus, kemuliaannya lenyap, kuasanya punah. Sementara bangsa-bangsa telah menolak prinsip-prinsip Allah. Dan dalam penolakan ini telah mendatangkan kebinasaan mereka sendiri. Namun, suatu rencana ilahi yang mencakup semuanya ternyata telah bekerja sepanjang zaman. Yang kita dapat lihat dalam Ellen G. White Alfa dan Omega, jilid 4 halaman 140. Dan dalam Yeremia 18, Yeremia mengamati apa yang dilakukan seorang tukang periuk, mencetak dan membentuk apapun yang sedang dipekerjakannya. Gambaran inilah tentang seorang tukang periuk yang membentuk tanah liatnya, yang Tuhan gunakan untuk menjelaskan prinsip bersyarat dalam nubuatan Alkitabiah. Dan hanya untuk memastikan kita mengerti, Tuhan membicara melalui Yeremia dengan mengatakan, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Yeremia 18 ayat 7-10. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Yang pertama, pikirkan tentang pernyataan Yesus bahwa penghakiman akan lebih mudah bagi Niniwe daripada bagi umat Allah yang telah menyimpang dari kebenaran. Kita dapat melihat Matius 12 ayat 39-42. Pelajaran apakah yang dapat diperoleh gereja Tuhan dari peringatan ini? Perhatikan pernyataan Ellen G. White bahwa dengan setiap kerajaan yang mengikuti, sejarah telah berulang dengan sendirinya. Dalam Ellen G. White Alfa dan Omega jilid 4 halaman 140. Apakah yang Anda lihat sebagai benang merah di antara semua kerajaan yang tercantum dalam nubuatan? Dengan cara apakah mereka mengikuti jalan nubuatan yang sama? Bagaimanakah dunia kita saat ini mengikuti mereka juga? Pikirkanlah gagasan bahwa seringkali bukan pikiran intelek yang menjauhkan orang dari iman, tetapi hati. Bagaimanakah pengetahuan ini dapat mempengaruhi cara Anda bersaksi kepada orang lain? Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membimbing kami agar kami mengerti seluruh pelajaran yang sudah kami dengarkan dan kami pelajari Bapa. Inilah doa kami ya Bapa dalam Putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat. Kami berdoa, amin.